Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Wei De Dong Tian. Salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semuanya. Dan halo semuanya, dan halo juga Pak Amir Put dari Munte selaku dosen pembimbing mata kuliah matematika terapan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil CJR saya atau Critical Journal Review Matematika Terapan yang membahas tentang penerapan materi matematika terapan dalam kehidupan. Pertama, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rafael Owen dengan NIM 522-3151-003 dari kelas PTIKA. Selanjutnya, adapun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini ada 6, yaitu yang pertama identitas jurnal, yang kedua pendahuluan, 3 kajian teori, 4 metodologi, 5 hasil dan pembahasan, dan ke-6 adalah kesimpulan. Oke, kita masuk pada kebagian yang pertama, identitas jurnal. Judul jurnal yang saya review berjudul Desain Game Edukasi Berbasis Android pada materi logika matematika, dengan penulis ada berjumlah 3 orang. Yang pertama Surya Amani Pramuditya, yang kedua adalah Muhammad Subalinoto, ya, dan yang ketiga adalah Henry Purwono. Tahun terbit jurnal tersebut adalah 2018 dan lembaga penulisnya merupakan Prodi Pendidikan Matematika Unsua Gati, dengan lembaga penerbit Universitas Swadaya Gunung Jati. Kota terbit jurnal tersebut adalah Cirebon, dengan ISSN atau elektronik ISSN-nya 2549-8495 atau 2549-4937. Oke, kita masuk pada materi pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pendahuluan. Game edukasi merupakan salah satu solusi yang ditawarkan sebagai media pembelajaran yang inovatif. Game edukasi bisa menjadi media pembelajaran yang mengasihkan, menyenangkan, memiliki rangkaian, dan menyebabkan kecanduan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat game edukasi jenis RPG yang di dalamnya termuat pembelajaran matematika serta mencari kevalidan game yang dibuat secara praktikalitas pengguna game. Materi dan soal yang termuat dalam game ini mengenai logika matematika. Materi logika matematika merupakan salah satu materi yang diajarkan di SMA atau SMK sederajat. Lanjut ke bagian ketiga, yaitu kajian teori. Pengembangan game edukasi matematika untuk siswa yang mengalami kesulitan memahami materi logika matematika. Tahap awal dalam pengembangan game edukasi tersebut adalah melakukan wawancara untuk menganalisis kebutuhan belajar siswa yang dilihat dari gaya belajar siswa serta menganalisis komponen yang akan dimuat dalam media game edukasi. Selanjutnya, dilakukan desain dan pengembangan game edukasi tersebut. Pada tahap pengembangan, dilakukan pembuatan game menggunakan PC dan diuji validasi oleh 5 orang validator yang terdiri dari 2 validator ahli media dan 2 validator ahli materi, dan 1 validator teman sejawat atau mahasiswa. Selain itu, dilakukan juga uji praktikalitas pengguna oleh 9 orang responden yang merupakan 3 orang siswa dengan kemampuan yang tinggi dan 3 orang dengan kemampuan yang sedang dan 3 orang dengan kemampuan yang rendah. Namun, tidak dijelaskan secara rinci teori apa yang digunakan dalam pengembangan game edukasi tersebut.
masuk ke dalam metodologi, model penelitian yang dipilih adalah model penelitian ADI yang diterapkan oleh Brands pada tahun 2011, yaitu model pengembangan yang terdiri dari 5 tahapan yang meliputi analisis atau analis, desain, desain atau design, pengembangan atau development, implementasi atau implementation, dan yang terakhir evaluasi atau evaluation. Penelitian ini dibatasi sampai tahap pengembangan development karena keterbatasan waktu. Disayangkan. Baik, kita akan masuk kepada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dibagi menjadi 2, yaitu tahap desain dan tahap pengembangan. Di tahap desain ada 4, yaitu pemilihan format media, kedua pemilihan media dan materi pembelajaran, yang ketiga penyusunan tes, dan keempat adalah perancangan desain game edukasi. Baru di tahap pengembangan ada mendeploy game dan tampilan hasil game. Kita akan berfokus kepada tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan, disinilah tampilan hasil dari game tersebut. Di gambar 4 merupakan tampilan awal game, gambar kelima merupakan tampilan menu, keenam pemilihan jenis kelamin, ketujuh itu merupakan gambar saat quest diberikan, dan ke-8 juga seperti begitu. Nah, di sini di layar sekarang telah ditampilkan tabel hasil dari validasi yang diperoleh yang sebelah kiri. Itu merupakan hasil dari validator tadi, penguji yang di moron tadi. Di tiap aspeknya ada 1, 2, 3. Di situ terdapat 5 aspek, yaitu kelima aspek tersebut yang aspek pertama mengenai relevansinya, yang kedua aspeknya itu mengenai alur materi, yang ketiga itu penyajian game, keempat unsur kebahasaan, dan kelima unsur game. Tersebut di tabel sampingnya itu kriteria validasi tiap aspek 1, 2, 3, 4, dan 5 berdasarkan validator. Oke. Sedangkan yang di kanan itu merupakan segi praktikalitas pengguna hasil yang diperoleh sebagai berikut. Yang sebelah kanan itu tabel hasil yang diberikan oleh 9 pengguna tadi atau 9 mahasiswa, 9 siswa tadi yang memiliki beragam kemampuan tersebut. Nah, hasil ada di sana terdapat 4 aspek. Terdapat 4 aspek. Yang aspek pertama itu mengenai kemudahannya, yang kedua penggunaan kebahasaannya, dan yang ketiga konten game, yang keempat itu adalah unsur edukasi dan kepuasan. Oke. Data hasil penelitian. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, yang dilakukan oleh 5 orang validator dan juga para penguji yang merupakan 9 orang siswa yang memiliki beragam kemampuan, menyatakan bahwa uji validasi game memperoleh nilai kriteria validasi yang tinggi. Hal ini dibuktikan oleh hasil validasi tiap aspek, bahkan untuk aspek alur materi, memperoleh hasil validasi maksimum, karena alur materi yang dibuat disesuaikan agar materi yang ada pada game runtun dan mengalir, mulai dari materi yang sederhana menuju materi yang kompleks. Hal itu dilakukan agar pengguna mudah dalam mempelajari dan memahami materi pembelajaran. Dan yang kedua adalah aspek relevansi. Aspek relevansi mendapat nilai sempurna untuk 4 validator. Materi dan soal pada game dibuat relevan dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa.
Untuk yang ketiga ada aspek penyajian game, karena penyajian game edukasi masih belum sepenuhnya mendorong minat dan pengetahuan siswa. Keempat adalah unsur game secara keseluruhan memang sudah baik, namun validator menilai perintah yang digunakan pada game masih kurang untuk dipahami. Dan yang kelima atau yang terakhir, mendapat nilai yang terendah itu adalah faktor kebahasan atau penggunaan bahasa, dikarenakan penyampaian informasi atau penggunaan bahasa yang tidak tepat yang membuat penggunanya bingung. Jadi yang terakhir itu adalah unsur kebahasaan. Kebahasaan. Sangat disayangkan unsur kebahasaan ini mendapatkan nilai terendah, karena menurut saya unsur kebahasaan ini mempengaruhi untuk nilai-nilai yang lain. Jadi jika bahasa yang dibuat dalam game tersebut mudah dipahami, saya rasa dalam penyelesaian soalnya ataupun dalam aspek penyajian game mungkin suasananya bisa lebih terasa lagi gitu. Baik, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu mengenai kesimpulan. Ini adalah kesimpulan menurut saya. Jadi saya akan membacakan kesimpulannya. Berdasarkan kesimpulan saya setelah mereview jurnal game edukasi tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang penggunaan media game edukasi matematika berjenis RPG atau role playing game dalam pembelajaran logika matematika, dapat disimpulkan bahwa penggunaan game sebagai media pembelajaran memberikan hasil yang positif dengan berhasil tercapainya tingkat validasi yang tinggi dari validator dan pengguna. Alur game yang dirancang dengan baik mengalir secara runtun dari materi yang sederhana hingga kompleks, sehingga mempermudah pengguna dalam mempelajari konsep logika matematika. Aspek relevansi juga terpenuhi dengan materi soal yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Nuansa kesan yang diberikan oleh game tersebut juga memberikan nilai positif sehingga siswa betah dalam bermain game tersebut. Meskipun demikian, perlu adanya pemerhatian lebih lagi dalam penyajian game agar siswa lebih mandiri dalam membangun pengetahuan mereka. Nah, terima kasih. Baik, juga saya ada sedikit saran sebagai untuk penulis jurnal. Saran saya itu sebagai saran untuk penelitian selanjutnya agar para peneliti dan penulis menyelesaikan penelitiannya dengan metode penelitian yang penulis pilih, tidak seperti penelitian kali ini yang seharusnya menggunakan metode ADI, terpaksa terhenti hanya pada tahap development saja. Sebagai saran juga, jika waktu yang diberikan terlalu singkat, ada baiknya menambah anggota penelitian tersebut sehingga dapat selesai dengan tepat waktu, dan ada baiknya juga sampel atau para penguji ditambah lagi sehingga hasil uji validasi dan praktikalitas memberikan gambaran yang lebih representatif dalam menggunakan game edukasi matematika. Sekian hasil presentasi dari saya, Rafaelon Kevin. Saya minta maaf bila ada salah kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan yang telah menyinggung. Saya mohon maaf, dan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menonton video presentasi saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.